Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK IAIN Pontianak, Kalimantan Barat. Perkenalkan, nama saya Ali Mutaqin SPDI, guru Diman 1 Murung Raya, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan hari ini, Senin 29 November tahun 2021, perkenankan saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 dengan mengambil pembahasan yakni etika bergaul dengan orang yang lebih tua, kelas 12 MAN 1 Murung Raya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Saya mohon masukan, saran terhadap pembelajaran yang saya lakukan agar ke depan pembelajaran yang saya lakukan dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya syiri billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kami masih semangat. Allah. Baik, siap untuk memulai pelajaran hari ini? Ya, baik, sebagaimana biasa, sebagai umat yang beragama dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bersama-sama berdoa. Berdoa dan harapan mudah-mudahan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Kemudian kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk mimpin doa, Bapak minta kepada Ahmad Zaini. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Ahmad Zaini yang sudah memimpin doa. Baik, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin ngecek kehadiran semuanya pada pagi hari ini, ya. Kalau Bapak absen, angkat tangan kanannya, ucapkan hadir. Baik. Ahmad Yunus hadir. Sehat Yunus? Alhamdulillah. Kemudian Husnul Amelia. Sehat Husnul? Ratih Purwasih. Benar Ratih? Sakit? Oh, sakit. Kita doakan mudah-mudahan cepat sehat ya. Amin. Tania Aulia. Sehat Tania? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kembali pada hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita ya. Nah, sebelumnya Bapak ingin ngecek dulu kelengkapan pembelajaran hari ini. Untuk buku paket sudah ada semua? Ada. Kemudian LKPD-nya? Ada ya. Kemudian e-modul? Alat tulis? Ada. Angkat alat tulisnya mana? Ya, baik. Sudah siap semua? Siap untuk belajar? Siap. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang apa kira-kira? Ragam penyakit hati. Ada berapa ragam penyakit hati kemarin? Ada tiga. Yang pertama apa? Nifak. Yang kedua? Ghadab. Yang ketiga? Keras hati. Atau nifak itu perbuatannya apa orangnya? Perbuatannya. Kalau orangnya disebut apa si Minatun? Disebut
Munafik. Si Repi, tanda-tanda orang munafik kemarin ada berapa? Ada berapa jumlahnya? Ada tiga. Yang pertama apa? Bila berkata ya berdusta. Yang kedua? Bila dipercaya ya hian. Yang ketiga? Bila diberi amanah ya hianat. Pertama, bila berkata ya dusta. Yang kedua, bila berjanji ya yang ketiga, bila diberi amanah ya hian. Atau misalnya punya teman yang keras hati, senang apa enggak? Tidak ya. Nah untuk itu ya, dalam pergaulan kita punya yang namanya etika ya. Nah pada hari ini kita akan membahas tentang etika bergaul dalam Islam. Ada berapa kira-kira etika bergaul dalam Islam? Ada 4. Yang pertama, etika bergaul dengan teman sebaya. Teman sebaya itu apa? Teman seusia. Seperti kali ini namanya teman sebaya. Ada aturan tata bergaulnya. Kemudian yang kedua, etika bergaul dengan yang lebih tua ya. Yang ketiga, etika bergaul dengan yang lebih muda. Misalnya ya, etika kalian bergaul dengan adik tingkat. Yang keempat, ya, etika bergaul lawan jenis. Lawan jenis itu apa? Laki-laki dan perempuan. Ya, ini ada etika bergaulnya, tidak sembarangan. Ya, namun pada pertemuan hari ini kita hanya fokus membahas satu pembahasan atau subbahasan, yakni etika bergaul dengan yang lebih tua. Yulianor, apa kira-kira Yulianor yang dimaksud dengan orang yang lebih tua, Yulianor? Orang yang usianya lebih tua daripada kita, ya, dilihat dari sisi usia. Dilihat dari sisi apa lagi? Orang itu disebut lebih tua. Dari sisi pengalaman, ya. Kemudian apa kira-kira etika kita dalam pergaulan yang lebih tua? Karena pernah pergaulan yang lebih tua. Pernah dalam kehidupan kita tidak lepas ya dalam pergaulan, baik itu bergaul dengan yang lebih muda maupun bergaul dengan yang lebih tua. Jaini, bagaimana kira-kira Jaini etikanya bergaul dengan yang lebih tua, Jaini? Berperilaku sopan, berkata santun, kemudian. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ada 5 ya. Yang pertama apa? Ya. Tujuan yang kedua? Ya, yang ketiga? Ya, yang keempat? Ya, yang kelima? Ya, ini tujuan pembelajaran kita pada materi ini ya. Kemudian materi yang akan kita bahas ya, ada 3 subbahasan. Yang pertama apa? Ya, pengertian etika bergaul dan orang yang lebih tua. Tadi sudah ada sedikit disinggung oleh kawannya. Kemudian yang kedua, ya, etika bergaul dengan yang lebih tua. Tadi sudah disinggung juga oleh Ahmad Zaini ya. Bagaimana etikanya nanti akan kita bahas pada materi ini. Kemudian yang ketiga, ya, larangan dalam bergaul dengan orang yang lebih tua. Kita tidak dalam bergaul itu tidak sembarangan ya. Nah, lebih-lebih nanti kita akan berbicara masalah larangan bergaul dengan orang yang lebih tua. Baik, sudah siap untuk belajar? Siap. Baik, Bapak bilang, siapa siswa yang hebat? Saya siswa yang hebat. Di mana siswa yang hebat? Di sini siswa yang hebat. Baik, mana siswa yang hebat? Ini siswa yang hebat. Baik, apa buktinya? Kaya ilmu, kaya iman, kaya amal. Baik, tepuk tangan untuk semua. Baik, sebelumnya silakan ya, kalian amati video ini
Kemudian nanti silakan berikan komentar ya. Kira-kira video ini mengandung apa ya yang kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Silakan diamati videonya ya. Apa yang bisa kalian tangkap ya, kalian pahami dari video tadi berkenaan dengan materi kita tentang etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Siapa yang mau menyampaikan? Baik, Husnul, silakan Husnul. Video tadi dapat disimpulkan ini berkaitan dengan bakti seorang anak terhadap ibunya. Walau dia bekerja, dia tetap menjaga dan membawa ibunya untuk berangkat bekerja. Akan tetapi banyak wali murid yang merasa keberatan dan merasa terganggu, namun dia tetap bersikukuh membawa ibunya untuk berangkat bekerja. Karena dia merasa ibunya adalah kehidupannya. Ya, kita beri aplaus untuk Husnul. Ya, itu tadi video tadi. Di mana videonya? Videonya diambil dari di Thailand ya, yang menceritakan tentang bagaimana seorang anak ya yang berbakti dengan orang tua khususnya ibunya ya, ketika berangkat sekolah dia bawa orang tuanya ya. Nah, dia adalah seorang guru yang luar biasa ya. Banyak sekolah-sekolah yang ingin menarik dia untuk menjadi tenaga pendidik, tapi karena dia ingin dekat dengan ibunya, dia tetap mengajar di sekolah yang seperti itu. Baik, untuk lebih memperdalam lagi materi kita pada pagi hari ini, Bapak akan bagi kita ke dalam 3 kelompok. kelompok pertama nanti akan membahas tentang mana etika bergaul dan mana orang yang lebih tua ya. Kemudian kelompok kedua akan membahas tentang etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Kemudian kelompok yang ketiga nanti akan membahas tentang larangan dalam bergaul dengan orang yang lebih tua. Baik, silakan bentuk kelompoknya. Sebagai bahan diskusi kelompok ya, selain jurnal yang sudah ada, kemudian buku paket yang ada pada kalian, serta modul. Nah, nanti kalian juga silakan untuk menganalisis video yang akan Bapak tayangkan ya, berkenaan dengan bahan diskusi kelompok kalian, terutama nanti kelompok 2 ya. Baik, sudah siap? Ya. Silakan matanya semua hadap ke depan ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha mendengar, maha menyaksikan dan mengatur pertemuan kita ini terjadi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk perbuatan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menghormati orang tua muslim yang sudah beruban, memuliakan para penghafal Quran tanpa berlebih-lebihan kepadanya, dan tidak pula lalai untuk menghormati penguasa yang adil. Hadis riwayat
apalagi yang sudah hafal Quran, itu sangat perlu ada. Di dalam Islam memuliakan orang yang lebih tua, bukan hanya orang tua, tapi orang yang lebih tua merupakan ada kualitas keimanan dan akhlak seseorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah golongan dari kami siapa yang tidak memenuhi hak-hak orang yang lebih tua, menghormati orang tua, dan tidak menyayangi. Ini menentukan apakah kita menjadi umat Rasulullah atau tidak. Di antaranya adalah menghormati orang-orang yang lebih tua. Setinggi apapun ilmu yang kita miliki, sehebat apapun ibadah yang kita lakukan, atau jabatan kekuasaan yang Allah titipkan, tetap menjadi orang yang sangat menjaga adab dan akhlak kepada orang yang lebih tua. Selamat mengamalkan sahabatku sekalian. Kita akan berjumpa dengan orang yang lebih tua, dan itu adalah ilmu dan Baik. Sekarang selanjutnya ya, Bapak minta kalian untuk diskusi kelompok ya, membahas tentang sub materi yang sudah Bapak bagikan. Silakan Bapak kasih waktu berapa menit? 6 menit ya untuk diskusi kelompok. Nanti setelah diskusi kelompok kita presentasi ke depan ya. Baik, silakan. Baik, sudah selesai? Sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Dan kelompok 2? Kelompok 3? Baik, siap untuk presentasi? Siap. Mana semangatnya? Siap untuk presentasi? Baik, kita mulai presentasi dari kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan atau mempresentasikan makna etika bergaul dan makna etika bergaul dengan lebih tua. Ya. Etika, adapun etika adalah tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban. Dalam bahasa Arab, etika bisa disebut dengan adab, yaitu kebiasaan atau aturan tingkah laku, praktis yang mempunyai muatan baik dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun yang kedua, bergaul, yang mana bergaul akan dijelaskan oleh teman kita, Fahmi Hasim Puji. Ya, silakan Pak Mi. Bergaul ialah bergaul dengan individu, antar individu, kelompok antar kelompok. Jadi yang dimaksud dengan etika bergaul adalah aturan atau tingkah laku yang berinteraksi dengan dan berkomunikasi dengan sesama manusia sehingga terjadi hubungan atau tingkah laku yang baik antara individu. Ya. Mana makna yang lebih tua akan dijelaskan oleh teman kita Erwin Pratomo. Ya. Orang yang lebih tua adalah orang yang dipandang tua atau berpengalaman, seperti pemimpin kepala sekolah atau kakak kelas kalau di sekolah atau madrasah. Pada umumnya dalam kehidupan masyarakat kita bahwa orang tua lebih tua identik dengan orang tua yang memiliki peranan penting. Yang disebut dengan orang lebih tua itu identik dengan orang tua. Baik, masih ada? Orang tua itu ada berapa orang tua? Ya, silakan disebutkan, jelaskan. Dalam Islam, orang tua dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, orang tua yang melahirkan kita, yaitu kedua orang tua kita. Dan yang kedua, orang tua dari suami atau istri kita, atau dalam secara garis besarnya adalah mertua. Ya. Dan yang ketiga, orang tua yang mengajarkan kita atau guru kita. Ya, itu orang tua. Dari sisi urutan kelompok 2, urutannya betul apa enggak? Orang tua dulu? Tidak, yang betul gimana urutannya? Yang pertama orang tua menurut kita, yang kedua? Guru, orang yang memberikan ilmu pengetahuan. Yang ketiga? Mertua. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Lanjut.
Ya, silakan kelompok 1. Kemudian kelompok 2, silakan untuk presentasi ke depan. Di sini kami akan menjelaskan tentang etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Berikut ini ada 8 macam etika yang harus kita lakukan kepada orang yang lebih tua menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, mendengarkan dan mengikuti arahan orang tua. Yang kedua, berdiri ketika orang tua berdiri. Yang ketiga, tidak berjalan di depan orang tua. Yang keempat, mencari ridho kedua orang tua. Yang kelima, bersikap rendah hati kepada orang tua. Yang keenam, tidak mengungkit kebaikan orang tua. Yang ketujuh, tidak menunjukkan sikap sombong dan tajam di hadapan orang tua. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, sebelum pergi harus meminta izin kepada orang tua. Sedangkan etika yang harus kita lakukan kepada guru menurut Imam Al-Ghazali akan dijelaskan kepada istiqomah. Silakan. Etika kepada guru menurut Imam Al-Ghazali ada 3, yaitu yang pertama meminta izin ketika hendak bertanya, kedua harus menunduk kepala, yang ketiga tidak bersangka buruk terhadap guru. Ya, ada lagi? Yang ketiga, etika bergaul dengan orang yang lebih tua secara umum. Yang pertama, berlaku sopan terdapat pada Quran surah Al-Isra ayat 24. Yang kedua, berkata santun terdapat pada Quran surah Al-Isra ayat 23. Dan yang ketiga, menolak dengan halus perintah guru terdapat pada Quran surah Luqman ayat ke-15. Dan yang keempat, menghormati dengan ikhlas terdapat pada hadis riwayat Baihaqi. Dan yang kelima, mendahulukan orang yang lebih tua terdapat pada Quran surah Al-Hasyr ayat ke-9. Ya. Adapun dalil dari etika bergaul dengan orang yang lebih tua secara umum akan dibacakan oleh Minatun. Ya. Salah satu dalil dari etika bergaul dengan orang yang lebih tua yang pertama berlaku sopan. Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatillahumma janah haduni minal rahmati wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran surah Al-Isra surah 17 ayat. Itulah yang dapat kami sampaikan tentang etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa tadi etika bergaul dengan orang tua menurut Imam Al-Ghazali? 8. Ada adalah 8. Tidak berprasangka buruk, apa lagi kira-kira? Saat pembelajaran tidak boleh berbicara sendiri. Silakan dihapus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan tentang larangan dengan bergaul dengan orang yang lebih tua yang akan dijelaskan oleh Siti Yuliana. Larangan bergaul dengan orang yang lebih tua secara umum ada 2. Yang pertama melawan atau durhaka, dan yang kedua arogan. Maksud dari melawan atau durhaka itu tidak sepantasnya seorang anak durhaka kepada orang tuanya, karena orang yang durhaka kepada orang tuanya akan dilaknat oleh Allah dan tidak dimasukkan oleh Allah ke surga. Seperti dalam hadis yang akan dibacakan oleh Nabi. Allah walidain, masuklah fi sukil walidain. Ridhaan Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pula kepada kemurkaan kedua orang tua. Ini surat Tirmidzi. Ya. Ada lagi? Selanjutnya bersikap arogan. Ya. Arogan maksudnya bersikap angkuh kepada orang tua. Misalkan ada seorang anak yang merasa lebih pandai daripada orang tuanya, di saat orang tuanya memberi nasihat, dia tidak menganggap, hanya menganggap seperti angin lalu. Sudah? Baik. Dari pemaparan tadi ada yang ditanyakan? Atau ada yang ditambahkan lagi tentang etika atau larangan dalam bergaul dengan orang yang lebih tua? Kelompok 1 ada nggak ditambahkan? Secara umum tadi disebutkan kelompok 3 ada berapa? 2. Bersikap durhaka. Yang kedua arogan. Contoh konkret sikap durhaka kelompok 1 apa kira-kira? Contoh konkret sikap durhaka. Ya, melawan bentuk contoh konkret melawan itu seperti apa? Hah? Berkata
berkata kasar. Pernah gak kalian menemukan anak yang berkata kasar sama orang tuanya? Pernah. Apalagi kelompok 2? Contoh konkret durhaka, sering berkata kasar. Hah? Ya, dalam Al-Quran itu dikatakan tidak boleh berkata itu dalam Al-Quran. Yang kalian eksplor apa lagi kira-kira? Tidak boleh membentak, apalagi sampai menggugat orang tua. Hari ini ya banyak kita temukan ya kondisi di Indonesia di mana anak itu menggugat orang tua karena persoalan waris. Nah, dalam legenda yang terkenal, Apa legenda yang menggambarkan sikap durhaka anak pada orang tua? Ya, legenda Alif Buta. Ya, itu adalah salah satu gambaran bagaimana akibat dari sikap durhaka kepada orang tua. Baik, kita berapa satu kelompok 3. demikian tadi presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Mungkin Bapak hanya menambahkan sedikit dan mempertegas ya apa yang dia presentasikan tadi tentang mana etika, mana bergaul dan mana etika bergaul dalam kehidupan. Kita langsung ke etika bergaul. Itu adalah aturan tingkah laku untuk berinteraksi orang yang melahirkan kita ya, ibu dan ayah. Ya, itu yang biasanya identik dengan orang tua di kehidupan masyarakat kita. Dan macam-macam orang tua yang disebutkan ada 3 ya. Orang tua kandung, guru dan mertua. Nah, kemudian yang kita bergaul ya dengan yang lebih tua itu dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi secara umum ada tadi. Nah, yang pertama apa? Nah, yang kedua. Yang ketiga. Ya, yang keempat. Yang kelima, mendahulukan orang lebih tua. Tadi dalilnya sudah disebutkan ya. Quran surah Al-Isra ayat 24. Kemudian ini hadisnya ya. Ini tentang mendahulukan orang yang lebih tua. Ya, jadi pada suatu ketika Umar berkata ia melihat Rasulullah sedang memakai siwak. Tahu siwak? Ya, tahu caranya Pak. Sikat gigi. Ya. Nah, kemudian beliau memberikannya kepada orang yang lebih tua dari suatu kaum. Ya, lalu beliau bersabda, sesungguhnya malaikat Jibril memerintahkanku untuk mendahulukan yang lebih tua. Ternyata malaikat pun memerintahkan kita untuk mendahulukan orang yang lebih tua. Nah, kemudian larangannya ada 2 secara umum tadi ya. Larangan durhaka, kemudian bersikap arogan. Sampai di sini dapat dipahami? You understand? Paham tuh? Baik, kemudian berikutnya kalau sudah paham Bapak minta kalian untuk mengerjakan LKPD ya tentang makna etika bergaul dan mana orang yang lebih tua, etika bergaul dengan yang lebih tua, kemudian larangan dalam bergaul dengan yang lebih tua. Temuan kalian silakan ditulis di LKPD yang Bapak bagikan ya. Ini melalui video atau informasi yang sudah kalian terima tadi. Baik. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Tulis nama kelompok dan anggota kelompoknya, kelas dan mata pelajaran. Sudah? Baik, kalau sudah silakan dikumpul ke depan. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Ya, terima kasih. Baik, ya demikian tadi sudah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran ya, mulai dari mengamati video, mencari informasi, kemudian diskusi kelompok, kemudian kita presentasikan ya, kalian eksplorasi ya, kemudian kalian juga sudah mengerjakan tugas di LKPD. Sampai di sini ada ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, mari kita simpulkan bersama-sama ya pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama apa kira-kira? Ya, pengertian etika bergaul dan orang lebih tua. Apa tadi yang disebut dengan etika bergaul? Bergaul adalah ketika kita berhadap atau berkenan satu kepada orang yang lebih tua. Ya,
aturan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam ini adalah interaksi dengan orang yang lebih tua. Ada berapa tadi orang yang lebih tua atau orang tua kita? Ada 3. Urutan yang pertama apa? Orang tua. Yang kedua, guru. Yang ketiga, ada 8. Etika bergaul dengan orang tua. Kemudian etika bergaul dengan guru. Ada 3. Kemudian dalam Al-Quran maupun hadis disebutkan ada berapa? Ada 5. Larangan dalam bergaul dengan orang yang lebih tua berapa tadi? 2. Apa saja tadi? Durhaka. Yang kedua, betul. Contoh durhakanya Minatul apa tadi Minatul? Betul durhaka pada orang tua. Berkata kasar. Dalam legenda yang terkenal legenda apa namanya? Kemudian selanjutnya mari kita refleksikan bersama ya materi kita pada hari ini ya. Tadi kawan kalian sudah menjelaskan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ridhollah fi ridhal walidain. Ridho Allah itu tergantung dengan ridho orang tua. Apakah orang tua kandung kita maupun guru ya kalau di sekolah. Kemudian wasuhtullah fi suhtil walidain. Kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Mudah-mudahan ya kita yang ada di dalam ruangan ini ya khususnya kelas 12 keagamaan itu betul-betul menjadi generasi menteri siswa-siswi yang taat kepada orang tua sehingga orang tuanya ridho dan ridhonya orang tua maka Allah juga ridho. You understand? Paham tuh? Paham. Nah baik ya. Untuk materi berikutnya ya kan Bapak sampaikan kita akan membahas lagi etika bergaul dalam Islam yang kedua apa? Etika bergaul dengan teman sebaya. Kemudian etika bergaul dengan orang yang lebih muda. Kemudian etika bergaul dengan lawan jenis. Itu kan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya Bapak harapkan nanti materi hari ini dipelajari, ya digali kembali. Kemudian materi berikutnya pada malam harinya dibaca. Karena kalian sudah punya buku paket masing-masing. Kalau ada yang tidak dipahami, nanti pada saat pertemuan silakan ditanyakan sama Bapak. You understand? Yes. Untuk melihat pemahaman kalian terhadap materi kita pada pagi hari ini, Bapak akan berikan soal evaluasi ya, pilihan ganda sebanyak 5 soal. Nanti mohon dikerjakan dengan teliti dan dikerjakan masing-masing ya, tidak boleh saling contek. Baik, silakan Bapak minta kepada Yunus untuk membagikan Yunus. Nah, ya, sudah selesai? Ya. Baik, kalau sudah selesai silakan Yunus dikumpulkan Yunus. Nah, baik demikian pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak mengucapkan permohonan maaf apabila selama proses pembelajaran ada hal-hal yang kurang berkenan baik dari sikap Bapak maupun dari perkataan Bapak. Baik, untuk mengakhiri pertemuan ini mari kita bersama-sama membaca doa. Karena tadi doa dipimpin oleh laki-laki, sekarang Bapak minta yang perempuan untuk memimpin doa. Siapa ini? Pembelajaran kita pada pagi hari ini alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih beraplaus untuk Minatun. Baik, demikian pertemuan kita. Ya, Bapak akhiri billahi fi sabilil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.